Shalom, selamat pagi. Di sini waktu pukul 9 pagi waktu New Zealand dan tentunya pukul 3 pagi di waktu Indonesia. Ya, hari-hari yang terakhir ini kita seperti dibawa oleh Roh Kudus untuk memasuki satu kehidupan yang mengalami satu pertumbuhan. Ya, khususnya di dalam kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Tentu sebagai anak-anak Allah ini harus bertumbuh dari waktu ke waktu. Harus berubah dari waktu ke waktu, semakin baik, semakin berkenan, semakin sempurna dan semakin kudus di hadapan Tuhan. Karena kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan kita harus gunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk hidup menjadi orang-orang benar di mata Tuhan. Nah, kita percaya juga bahwa setiap orang Kristen adalah orang-orang atau anak-anak yang dipilih Tuhan. Artinya bahwa secara posisi kita adalah kudus karena Allah kita kudus. Jadi perlu kita sadari untuk menjadi anak-anak Allah tentu harus menjadi anak-anak kudus. Ya, memang tidak menjamin bahwa kita akan hidup itu sebagai anak-anak Allah bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, yang sudah menjadi orang percaya, tetapi akhirnya mendukakan Tuhan. Ya, jadi ini yang perlu kita sikapi dan kita perlu waspadai. Ya, Rasul Paulus berkali-kali mendorong kita untuk berjalan di dalam kekudusan, untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, mengapa dia mengatakannya berkali-kali? Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan melakukannya, atau tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap tinggal di dalam ketaatan. Karena bisa saja kita juga akan tersandung, kita juga akan jatuh ke dalam dosa. Ya, nah karena itulah kita harus memperjuangkannya, dan Rasul Paulus itu berkali-kali mengingatkan. Ya, jadi pengudusan itu berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kita masih hidup dalam sifat dosa, tetapi dalam satu hari nanti sifat dosa ini akan dilenyapkan dan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Ya, karena kita harus menjadi serupa. Karena ini tuntutan Tuhan. Karena ini tuntutan Allah atas hidup kita. Ya. Petrus memberikan kepada kita 3 hal pengingat untuk dapat hidup kudus, yaitu kita mempunyai kekudusan dalam akal budi. Kita perlu untuk bersiap untuk itu. Ya, dan memperjuangkan. Jadi akal budi kita ini harus kudus. Ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan, tidak boleh kotor. Ya. Nah, ini harus kita jaga akal budi kita. Ya. Jadi ini merupakan perintah, bukan saran. Ya. Kekudusan itu dimulai dari akal budi kita. Dia juga memberikan kita perintah untuk mengendalikan diri sendiri, yang berarti kekudusan dalam kehendak. Ya. Jadi kehendak pun harus kudus. Apapun yang kita ingin kerjakan, apapun yang ingin kita lakukan, kita harus bisa kontrol. Ya, kita harus tahu bahwa apakah ini baik dan tidak baik, apakah ini benar dan tidak benar. Jadi dalam kehendak ini harus kudus. Dan yang ketiga, kita juga harus memiliki kekudusan dalam hati kita. Ya, jadi hati ini harus kudus. Gak boleh menyimpan yang namanya sampah-sampah. Ya.
kepahitan, kecewa, iri hati, dengki. Itu semua timbul dari hati. Dan untuk itu kita harus berjuang untuk membuang semuanya itu. Memang tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa ketiga ini harus dikerjakan, ya, sampai menunggu pada waktunya. Kita semua juga ada waktunya, di mana titik kita akan berakhir pun ada waktunya. Bahkan pada saat Yesus datang kedua kali, itulah waktu yang kita tunggu-tunggu. Jadi dengan kata lain, mari kita berjuang untuk berubah. Perubahan itu harus dikerjakan. Perubahan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa katakan, sudahlah nanti saja. Ya saya coba-coba. No. Tapi perjuangan ini harus dilakukan. Perjuangan berarti bersusah payah tentunya. Jatuh bangun, ya. Saya katakan tidak ada yang langsung menang. Mungkin perlu proses, tetapi kita terus berjuang menuju satu kemenangan. Karena ada penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. 5 alasan mengapa kita harus hidup dalam kekudusan. Yang pertama, karena kedatangan Kristus yang kedua. Di sepanjang Alkitab, kedatangan Kristus yang kedua kalinya terus dinyatakan secara jelas dan konsisten. Nah, ini adalah sesuatu topik yang terus-menerus dibahas di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru juga. Dia akan datang kembali. Tidak seorang pun tahu akan waktunya. Ya. Jadi ini perlu kita waspadai. Ya. Kapan datangnya? Itu adalah otoritas Bapa. Ya. Jadi ini harus kita kerjakan. Bahwa untuk menantikan kedatangan Tuhan, kita tidak bisa berdiam diri. Atau kita hanya just the way we are. No, kita harus berjuang untuk menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi umat yang benar di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi saya berharap kita paham bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu menjadi satu spirit untuk kita masuk di dalam kekudusan. Dan yang kedua, karena panggilan Allah. Allah telah memilih dan memanggil kita bagi dirinya. Kita tidak tahu mengapa Allah memanggil kita. Yang pasti bukan karena kita adalah orang baik, bukan. Dia memanggil setiap kita dari begitu banyak orang yang ada. Karena panggilan itulah Dia ingin kita hidup dalam kekudusan. Hal itu yang mendorong kita memberikan ucapan syukur yang besar. Karena kita sudah dipilih. Dan sebagai ucapan syukur, maka kita harus mau dan tidak mau, kita harus masuk ke dalam kekudusan. Efesus 4 ayat 1 mengatakan bahwa kita dituntut untuk hidup berpadanan dengan panggilan kita. Apakah kita sudah sesuai dengan panggilan kita? Ya, jadi panggilan Allah kepada kita harus kita responi dengan apa? Dengan hidup kekudusan. Dan yang ketiga, karena kudus adalah karakter Allah. Ya. Jadi setiap orang tentu ingin mewariskan sesuatu kepada anaknya. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental, emosi. Allah ingin juga menjadi kita ini serupa dengannya. Artinya kalau Allah kudus, maka kita harus kudus. Itu yang menjadi tuntutan Allah. Karena karakter Allah memang kudus. Jadi bangsa Israel contohnya berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Mereka telah dipisahkan dan harus menjadi kudus. Nah, Allah ingin kita juga anak-anak Allah. Kita adalah bangsa Israel rohani, ya, yang merefleksikan karakter-karakter Kristus. Nah, kita harus memiliki karakter yang kudus. Dan yang keempat, karena ganjaran Allah. Ya, 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan bahwa
Allah tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi Ibrani 12 ayat 11 mengatakan bahwa Bapa mendisiplinkan anak-anaknya. Ya, tidak ada anak-anak yang senang untuk didisiplinkan. Ya, karena proses disiplin itu menyakitkan dan tidak menyenangkan tentunya. Ya. Dan anak-anak berusaha untuk menghindarinya. Tetapi disiplin yang dikerjakan adalah untuk kebaikan kita, kebaikan anak-anak itu sendiri, dan membawa anak-anak kepada arah yang seharusnya, yang tentunya dikehendaki Bapa. Jadi Allah mendisiplinkan kita bukan hanya karena Dia mengasihi kita, tetapi juga meyakinkan kita bahwa kita adalah anaknya. Haleluya. Orang tua yang tidak mendisiplinkan anak, tentu orang tua itu bermasalah. Dan orang tua tidak mungkin mendisiplinkan anak orang lain, tetapi orang tua pasti mendisiplinkan anaknya sendiri. Ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kekudusan itu adalah karena apa? Karena penyaliban Tuhan Yesus sudah terjadi. Ya. Dia sudah menebus kita. Dalam Petrus 1 ayat 18 mengatakan, dan kita dalam konteks seperti budak yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Sudah dikeluarkan dari pasar dosa untuk tidak lagi memakai dosa, tetapi diganti dengan darahnya sendiri dan telah dibayar lunas. Ya, Petrus juga mengatakan anak domba. Dalam bahasa budaya orang Yahudi dikatakan pengorbanan anak domba berkali-kali di depan altar. Hal ini dilakukan jutaan kali sampai anak domba itu datang. Tetapi begitu Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah yang disembelih sekali, tetapi untuk berlaku selamanya, sempurna dan tanpa dosa. Jadi peristiwa salib, ya, peristiwa salib itu adalah untuk kita, ya, untuk Anda, untuk saya. Karena kematian Yesus inilah kita harus hidup kudus. Bukankah kematiannya cukup untuk kita hidup bagi Dia? Dia menderita di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Dan itu seharusnya menjadi alasan untuk kita hidup kudus. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan isi hatimu pada pagi ini, bahwa kami memang harus menjadi bagian daripada orang-orang kudus-Mu. Kami mau berjuang Tuhan. Kami mau membayar harga untuk hal itu. Karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak yang dikasihi. Engkau sebagai Bapa yang kudus, kami juga harus menjadi anak-anak yang kudus. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk para pemirsa yang mendengar tayangan ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang lembut untuk diproses menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan, anak-anak yang taat dan setia. Kami percaya pada saat mereka masuk di dalam dimensi Allah, mereka menjadi bagian daripada anak-anak Allah. Persoalan apapun yang mereka hadapi, Engkau yang ambil alih. Bahkan Engkau yang menolong mereka Tuhan. Yang sakit juga Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang berbeban berat juga Engkau bebaskan Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bekerja atas kami semua. Roh-Mu yang ada pada kami, itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami menang Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Sampai berjumpa lagi. Aku ingin selamat. God bless you all.